Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semua, baik? Macam mana anak Ramadan, oke? Siap hatam? Insya Allah kita akan usahakan untuk hatam kali ini kitab Istasul Mustaqim. Wa nasta'in billah subhanahu wa ta'ala li ikmali hadzal kitabil azim. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit review di pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu berakhir dengan bagaimana Imam Ghazali menampakkan kekuatannya jika dibandingkan dengan ahli taklim. So, saya buat macam ini, ahli taklim buat macam ini. Mana yang lebih afdol? Anda belajar dengan kawan-kawan Anda yang dia itu ahli taklim, atau Anda belajar dengan saya? Ketika itu kelas yang lalu diakhiri dengan fakroh itu. Kemudian bab terakhir daripada kitab Istasul Mustaqim ini akan menjelaskan tentang ar-ra'yu wal qiyas, yang mana memang ahlu taklim ini dari awal, memang kitab ini kan ada sebagai sebuah conversation antara Imam Ghazali dan kawannya yang madhab ahli taklim. Kita lebih kenal dengan nama Ismailiyah atau Batiniyah, sama saja. Tapi ketika itu terkenal dengan nama ahli taklim, yang mana di antara hujahnya mereka bahwasanya ar-ra'yu wal qiyas itu batil. Ra'yu itu pendapat, al-qiyas itu analogi. Akan tetapi Imam Ghazali pun setuju dengan ahlu taklim ini. Problemnya, setujunya Imam Ghazali tidak menjadikan Imam Ghazali ini min ahli taklim. Akan tetapi Imam Ghazali akan menjelaskan apa makna ar-ra'yu wal qiyas. Apa makna ar-ra'yu wal qiyas yang batil? Tidak semua ar-ra'yu wal qiyas ini batilan. Ada beberapa ar-ra'yu wal qiyas ini batil. Mana yang batil? Kalau ahlu taklim kan semua ar-ra'yu wal qiyas semuanya batil. Yang benar adalah Anda harus ambil ilmu ini daripada Imamul Maksum. Saya bilang ada sekarang ini yang namanya neo-taklimiyah. Neo-taklimiyah ini adalah orang yang selalu cakap kata tuk guru saya. Tak mengajar kitab kecuali apa yang diajarkan tuk gurunya. Oh, saya tak mengajar kitab Istasul Mustaqim. Kenapa? Karena tuk guru saya tak pernah mengajar saya Istasul Mustaqim. Semua kata-katanya pun bisanad. Saya cakap macam ini karena tuk guru saya cakap macam ini. Jadi semua apa yang dia katakan terpulang terhadap apa yang dikatakan tuk guru dia. Itu namanya neo-taklimiyah. Benar, itu neo-taklimiyah. Saya cakap taklimiyatul judud. Taklimiyatul judud. Tak macam itu. Cara berpikir dalam Islam tak macam itu. Tapi sudah saya terangkan berkali-kali, guru kita hanya memberikan kita qawaid. Kemudian dengan qawaid itu kita gunakan untuk berpikir secara free. Tapi harus berdasarkan qawaid Islam. Di sini Imam Ghazali akan menjelaskan, akan mendeskripsikan apa itu ar-ra'yu wal qiyas. Sila dibaca Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qawlu fi taswir al-qiyasi wal ra'yi wa izhari butlanihima
فقال أما الانقطاع عن الرفقاء والتعلم منك فربما يمنعني منه ما حكيته لك من وصية والدتي حين كانت تموت ولكن أشتهي أن تكشف عن وجه فساد الرأي والقياس. Katanya kan Imam Ghazali, oke, sekarang saya sudah menjelaskan banyak-banyak ilmu sirrul Quran semuanya. Sedangkan kawan-kawanmu dari awal sampai akhir cuma cakap alaika bimadzhabit ta'lim. Alaika bimadzhabit ta'lim. Tapi tidak pernah untuk mengajarkan orang ini. Jadi orang masuk madzhabut ta'lim bukan tambah pandai tapi tambah bodoh. Aneh kan? Namanya saja madzhabut ta'lim. Tapi ketika masuk bukan taklim tapi tajhil. Ini bukan madhabut taklim tapi madhabut tajhil. Pembodohan, bukan pembelajaran. Katanya Imam Ghazali, Anda kena belajar dengan saya, kata Imam Ghazali. Apa kata kawannya ini yang ahlu taklim? Wallah, kalau belajar dengan Anda saya masih belum bisa. Kenapa? Karena emak saya berwasiat. Suf, tengok. Sejak kapan kebenaran itu hubungannya dengan emak Anda atau emak saya? Oke, kalau emak saya cakap A, maknanya benar. Kalau emaknya Dr. Amron, cakap B. Ya, emak saya salah, emak Dr. Amron salah. Salah dan benar itu tidak ada hubungannya dengan emak. Itu gaduhnya anak-anak kecil. Anak kecil kalau gaduh, satunya menangis, dia akan cakap, saya bilangkan emak saya. Dia lari. Itu gaduhnya anak kecil. Macam itu. Benar dan salah tak ada hubungannya dengan emak. Tengok apa? Lakin ashtahi, tapi katanya Imam Ghazali, minimum saya ingin Anda menjelaskan kepada saya di awal-awal kitab ini, Anda menjelaskan kepada saya bahwasanya Anda pun tidak percaya dengan yang namanya ar-ra'yu wal qiyas. Apa makna ar-ra'yu wal qiyas ini? Sedangkan di dalam kitab usul fikih, bab yang paling besar adalah babul qiyas, babul analogi. Analogi ini bab yang sangat azim, azim jiddan. Bab analogi ini. Kenapa Anda mengatakan kias ini batin? Coba jelaskan kepada saya. Macam mana? Mungkin kalau Anda jelaskan kepada saya butlanur ra'yi wal qiyas, saya akan lebih kuat di dalam madzhabut ta'lim. Oke? فإني أظنك أنك تستضعف عقلي وتلبس علي. Katanya kawannya ini, wallah saya kira Anda ini tipu-tipu saya saja. Yang Anda katakan mizan itu qiyas wa ra'i. Anda kan cakap mawazinul khamsah dari Quran. Mungkin yang namanya mawazinul khamsah yang Anda jelaskan 13 muhadharah yang lalu itu semuanya adalah ar-ra'yu wal qiyas yang dimaki-maki oleh Anda. Cuma karena saya ini bodoh, Anda pusing-pusing saja. Seharusnya itu qiyas tapi Anda cakap mawazinul khamsah. Yani fe'lan, ini namanya ya ashab, orang ini punya iskal. Orang ini bermasalah. Kalau ada orang bermasalah, bukan maknanya jangan tanya. Orang itu masuk neraka karena banyak tanya. Anda tahu Bani Israel? Bani Israel itu dilaknat karena banyak tanya. Anda ini banyak tanya, maknanya Anda ini Bani Israel, maknanya Anda ini dilaknat. Suf, ada orang macam itu, Suf. Jangan banyak tanya Bani Israel Anda ini. Anda tak boleh cakap macam itu. Orang ini punya masalah. Kalau tidak Anda jawab, masalah ini tidak akan selesai. Semakin lama syaknya akan semakin kuat. Anda kena jawab. Kalau Anda tak mampu jawab, ya jangan jawab. Anda transfer ke orang lain yang lebih pandai. Pas itu saja problem. Oke? فتسمي القياس والرأي ميزانا وتتلو علي وفق ذلك قرآنا. Ya, ini Anda cuma mengatakan bahwasanya ar-ra'yu wal qiyas ini Anda katakan mizan, kemudian Anda sebutkan ayat-ayat saja. Ayat-ayat ini tidak akan menjadikan ar-ra'yu wal qiyas ini mizan. Ya, ini maknanya Anda tipu-tipu saya saja. Coba jelaskan apa itu ra'yu wal qiyas. Mungkin saya akan boleh bezakan mana ra'yu wal qiyas yang batil dan mana mizan wa mawazinul khamsah yang Anda jelaskan. Oke? Wa adunnu annahu bi'ainihi al-qiyas alladhi yad'i ashabu. Qultu,
Qultu hayhat faha ana asyrahu laka ma uriduhu wa araduhu birra'yi wal Wallahi qiyas. hayhat. Mustahil ya nih. Ar-ra'yu wal qiyas itu bukan mizan. Berbeza, ra'yu wal qiyas ini batil, mizan ini adalah mawazinul haq yang Allah turunkan bersama Al-Qur'an. Sekarang akan saya jelaskan. Apa itu maknanya mawazinul khamsah? Apa itu maknanya ar-ra'yu wal qiyas? Yang saya pahami dari Imam Ghazali di sini, Imam Ghazali akan menjelaskan makna ro'i. Makna ro'i ini adalah pendapat. Ro'i ini di dalam Syafi'iyah dikatakan al-istihsan. Oh, kenapa tahu zirafah? Ziraf itu. Kenapa ziraf itu haram? Wallahi, kulitnya tak elok. Saya tak suka, kulit macam kuning-kuning ada itu saya tak suka. Jadi Anda mengharamkan sesuatu karena Anda tak suka. Itu namanya istihsan. Anda menjadikan apa yang tidak Anda sukai hukum Allah. Anda menjadikan diri Anda itu Tuhan. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan manistahsana faqat syarra. Barang siapa yang menghukumi karena suka atau tidak suka akalnya, maka dia sudah membuat syariat baru. Hukum ini bukan karena Anda suka tak suka, tapi karena ada dalilnya. Itulah yang namanya ar-ra'yu. Jelas, tidak ada yang suka. La Imam Ghazali wala ayu imam tidak akan suka yang namanya ar-ra'yu. Saya tak kira ada ulama ya nih. Ulama benar akan menggunakan ar-ra'yu di dalam hukum-hukumnya. Ya, ini saya kira itu masalah settle sudah, masalah ra'yu ini. Atau yang dimaksud dengan ra'yu di sini at-tahsin wa takbih aqliyan. At-tahsin wa takbih aqliyan. Salah satu daripada dua ini. Dua-duanya batil. Dua-duanya batil. Yang istihsan batilun bil ijma' wa tahsin wa takbih aqliyan batilun inda ahli sunnah. Dan sudah saya jelaskan apa itu at-tahsin wa takbih aqliyan di kelas qawaidul aqaid yang lampau. Adapun al-qiyas, makna kias yang batil adalah kiasul ghaib ala syahid. Itu. Kiasul ghaib ala syahid ini adalah kias yang dipakai oleh Wahabiyah untuk mengatakan Allah itu di atas. Apa itu kiasul ghaib ala syahid? Kita mengkiaskan apa yang tidak kita lihat yaitu Allah dengan apa yang kita lihat yaitu manusia. Kalau kita gunakan itu, kita akan menyamakan Allah dengan manusia. Kalau kita samakan Allah dengan manusia, tidak ada makna mukhalafah lil hawadits. Karena itu, qiyasul ghaib ala syahid min abtalil butlan. Asy'ariyah tak pakai itu. Dan itulah yang dimaksud apa? Qiyas. Yang dimaksud qiyas adalah qiyasul ghaib ala syahid, dan yang dimaksud ra'i salah satu daripada dua. Ya immal istihsan, ya imma tahsin wa takbih aqliyah. Sila dibaca. أما الرأي فمثاله قول المعتزلة يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده. Apa contohnya ra'yu? Contohnya ra'yu itu pendapat Mu'tazilah yang mengatakan as-shalah wal aslah. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lampau di Qawaidul Aqaid. Ketika okelah Allah wajib shalah wal aslah. Dalilnya apa? Ini kan Allah wajib berbuat yang baik atau yang terbaik untuk manusia, wajib. Kenapa? Karena kalau Allah tidak berbuat baik kepada manusia, Allah kan baik, Allah kan maha mampu, Allah maha kaya. Kalau Allah tidak berbuat baik kepada kita atau berbuat terbaik kepada kita, Allah kedekut. Bas. Dan kedekut itu buruk. Masa Allah buruk? Kenapa? Karena Mu'tazilah tengok manusia. Manusia kalau kaya, ada orang jirannya yang memerlukan, dia tak beri, maknanya orang ini apa? Kedekut. Kita akan caci maki. Wah, Hilmi kaya, kedekut. Biar dia mati dengan uangnya. Biar dia mati dengan uangnya. Loh, akan apa namanya? Itu akan menjadi hinaan. Allah tidak kedekut. Dia akan cakap macam itu. Semua itu akan memerlukan dalil. Akan memerlukan dalil. Oke?
وإذا طولبوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شيء. Lam yarji'u ila syai'. Kalau diminta dalilnya, apa dalilnya Allah itu wajib berbuat aslah atau sholah? Aslah itu menurut Mu'tazilah Baghdadiyin, sholah itu menurut Mu'tazilah Basrah, atau sebaliknya, saya lupa. Ayo. إلا أنه رأي استحسنوه بعقولهم من مقاييس الخالق على الخلق وتشبيه حكمته بحكمتهم. Kalau diminta dalil, mereka hanya cakap, wallahi, kami menganalogikan Allah dengan manusia. Bas, la akthar wala aqal. Bukankah ini at-tahsin wa takbih akliyan? Tahsin wa takbih akliyan saja. Ayo. ومستحسنات العقول هو الرأي الذي لا أرى التعويل عليه. La ara ta'wil alaihi. Dibilang tahsin wa takbih akliyan atau mastahsanahul ukul bima yarahu hasanan fi nafsil amr. Apa yang ditengok akal baik di dalam reality, ahli sunnah tak cakap itu. Karena yang tolak ukur baik atau buruk bukan akal, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak wajib berbuat baik. Sejak kapan Allah wajib berbuat baik? Dan apa itu baik sebenarnya? Bukankah baik itu nisbi? Apa makna baik? Imam Ghazali, wallahi mustahsanatul ukul ana la ara ta'wil alaihi. Saya tidak mengatakan bitahsin wa takbih akliyan. Mu'tazilah biarkan. Tapi kami ahli sunnah tak cakap tahsin wa takbih akliyan. Kenapa? Karena menggunakan tahsin wa takbih akliyan itu akan menyebabkan hasil-hasil yang bertentangan dengan mawazinul khamsah yang ada di Al-Quran. Apa contohnya? Sila dibaca. فإنه ينتج نتائج تشهد موازين القرآن. Bukan tasyahudi, tasyhadu. Bukan tasyahud, tasyahud itu sholat itu. Tasyahud. فإنه ينتج نتائج تشهد موازين القرآن بفسادها كهذه المقالة فإني إذا وزنتها. Oke, bilang kalau aku menggunakan mizanut talazum, aku bisa membuktikan, katanya Ghazali, saya bisa membuktikan batalnya tahsin wa takbih akliyan as-sholah wal aslah dengan menggunakan mizanut talazum al-qiyasu syartil ittisali. Apa itu? Tengok. فإني إذا وزنتها بميزان التلازم قلت لو كان الأصل واجبا على الله تعالى لفعله ومعلوم أنه لم يفعله فدل على أنه غير واجب. So, tengok. Kalau memang yang namanya berbuat baik itu wajib kepada Allah, berbuat yang paling baik, bukan hanya baik, yang paling baik, wajib bagi Allah, Allah akan buat. Yang namanya wajib kan harus dibuat. Kalau memang Allah itu wajib berbuat yang paling baik kepada kita, Allah akan buat. Tapi reality Allah tak buat itu. Allah tak buat itu. Buktinya Alang sampai sekarang belum menikah. Maknanya Allah tak berbuat baik. Ada yang sudah umur 35 belum menikah. Ada yang kelas Naim, Masya Allah. Kita tengok di dalam reality, banyak orang itu menderita. Ada baby kecil sakit. Apa baiknya baby itu sakit? Apa baiknya itu baby itu sakit? Fa'in kila, Mu'tazilah akan menjawab, saya setuju bahwasanya kalau memang Allah itu wajib berbuat baik, Allah pasti melakukannya, dan yang ada di dunia ini semuanya baik. Loh, Naim macam ini, Alang macam ini, itu semuanya baik. Cuma Anda tidak tahu, tidak sadar perspektif baiknya itu di mana. Sob, tengok. Anda tak sadar perspektif baiknya itu di mana? Dijawab lagi oleh Imam Ghazali, fa'aqulu law fa'alal aslah la khalaqahum fil jannah wa tarakahum fiha. Kalau memang Allah itu wajib untuk berbuat aslah, Allah tidak akan menciptakan manusia itu di dunia. Coba tengok. Mana yang lebih afdol? Kita diciptakan langsung di surga, selesai, game over. Allah menciptakan surga,
Allah menciptakan kita semua di surga, tak ada sholat, tak ada apa, hanya bernikmat-nikmat saja. Seronok kan? Seronok tak macam itu? Tak payah belajar, tak payah kerja. Kita makan sedikit kolesterol, surga tak ada kolesterol, tak ada diabetes, tak ada penyakit apa-apa, semuanya seronok. Tidur terus, seronok terus. Tapi kenapa Allah menciptakan dunia ini dan menguji kita di dunia? Apakah Anda cakap Allah tidak bisa untuk menciptakan kita direct di surga? Kalau Anda cakap tidak bisa, Anda mengatakan Allah itu tak mampu, lemah. Allah menciptakan kita di dunia ini menandakan Allah tidak wajib as-sholah wal aslah. Karena itu as-sholah wal aslah ini akan menjadikan tidak ada satu manusia pun di neraka. Tidak ada. Bahkan tidak ada satu manusia pun di surga yang rendah. Surga yang paling tinggi semua. Oke, sudah dibaca? فإن ذلك أصله له ومعلوم أنه لم يفعل ذلك فدل أنه لم يفعل الأصلح. Maknanya kalau Allah tidak menciptakan kita di surga, maknanya Allah tidak wajib. Selama Allah tidak wajib, maknanya Allah tidak wajib sholah wal aslah bas. Dan ini juga bisa Anda ketahui daripada Mizanut Talazum. Kemudian wal'an al-khosmu mukhayyarun. Sekarang kan Mu'tazilah ketika dijawab oleh Imam Ghazali seperti itu, Mu'tazilah ini mempunyai dua pilihan saja. Dia mengingkari bahwasanya kalau memang Allah itu wajib berbuat baik, Allah akan meninggalkan kita di surga. Oh iya, kita ini memang di surga. Wah, Anda gila. Anda apa? Gila. Dunia ini surga ya ini. Orang banyak tak makan, orang banyak sakit. Surga macam ini bukan surga. Ini adalah dunia tempat kita diuji. Kalau Mu'tazilah cakap kita ini di surga, wah Anda sakit jiwa, Anda kena ke rumah sakit jiwa, ke psikolog Anda kena. Au yakul kanal aslah lahum, atau mereka mempunyai pilihan. Kalau mereka cakap kita ini di surga, fanusyahidu kitbahu. Sudah, dustanya tidak bisa diingkari lagi. Atau dia cakap kanal aslah, aywa. أو يقول كان الأصلح لهم أن يخرجوا إلى الدنيا دار البلايا ويعرضهم. والله هذه kalam syarik jiddan suf. Dan ini saya banyak dengar daripada beberapa firqah sufiyah dan falasifah. Suf macam ini. Wallahi better Allah tidak menciptakan manusia ini di surga. Kenapa? Kalau manusia itu langsung masuk surga, tak ada adventure itu, tak ada. Ada semacam hutang budi kepada Allah. Paham? Ada minnah. So, Anda tak usaha apa-apa, kun fayakun diciptakan langsung di surga. Langsung serono. Kan macam ada hutang budi kan. Berbeza kalau Allah menciptakan Anda di dunia dulu, Anda berusaha, Anda taat, Anda mendapat pahala, karena pahala itu Anda masuk surga. Jadi Anda tidak mempunyai hutang budi kepada Allah. Mana yang lebih serono? Uang yang Anda dapatkan dengan kerja keras, atau uang yang Anda dapatkan karena diberi orang, nih aku beri kamu. Ada semacam penghinaan kan? Anda akan mengambil uang itu dalam keadaan Anda hina. Tapi kalau Anda kerja, Anda menerima gaji karena itu hak Anda. Mana gaji saya? Anda akan cakap dengan apa namanya? Anda akan cakap dengan confident, mana gaji saya? Saya sudah mengajar lama di sini. Mana gaji saya? Kalau orang-orang langsung tak ada apa-apa, Habib ini, Anda akan menerima, tapi apa? Beratlah. Anda tahu,
seorang anak di dalam fikih, seorang anak kalau memberikan ke orang tuanya haji free, so. Mak, ayah, saya beri uang untuk haji. Anda tahu emak dan ayah tidak wajib untuk menerima? Kenapa? Karena takut anaknya suatu saat akan mengungkit. Mak, tak ingatkah dulu haji uangnya siapa? Macam tuh. Kenapa? Karena yang namanya minnah untuk manusia ini berat. Minnah untuk manusia ini apa? Berat. Begitu pula minnah ketika Allah cakap kepada Anda, Anda ini tak buat apa-apa, surga pun dari saya. Itu berat terhadap manusia. Tapi kalau Anda masuk ke dunia dahulu, Anda beramal, Anda boleh cakap kepada Allah, ya Allah, mana surga saya? Mana? Itu hak saya. Karena saya sudah beramal. Alaysa hada syani'ah. Wallahi, saya pun cakapnya saya takut. Benar, syani' jiddan. Yakni kita semacam punya hak kepada Allah. Ahli sunnah tak macam itu. Kita ini masuk surga bukan karena kita berhak, tapi karena mendapat rahmat dari Allah. Surga itu adalah rahmat dan fadilah dari Allah. Bukan kita beli, kita dapat. Karena itu di dalam usul fikih, Beb Ahmad sini Beb. Di dalam usul fikih yang namanya ibadah itu tidak ada nufuz. Karena kenapa? Ibadah ini bukan akad. Bukan Anda beli, Anda harus dapat barang. Tak macam itu ibadah itu. Tapi semuanya adalah fadlun wa rahmatun minallah. Beberapa kaum sufiyah dan falasifah mengatakan seperti itu. Nabi itu bukan rahmat. Nabi itu bukan pemberian, Anda boleh dapat. Semua ini ada unsur illah wal ma'lul. Anda berbuat, Anda dapat. Bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysa hadza kalamun syani'. Alaysa hadza kalaman syani'an. Jadi kita macam apa ya? Kita macam memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ciptakan Anda dari asal itu siapa? Yang buat Anda bisa beribadah siapa? Kalau Allah tak nak Anda beribadah, Anda tak akan boleh beribadah. Kemudian Anda cakap, ya Allah, surga ini hak saya, beri saya surga. Allah ada qillatul adab. Baca. ثم يقول لآدم يوم يكشف الخفايا أخرج بعث النار فيقول كم فيقول من كل 1999. Ya, ini setelah di surga, setelah manusia itu diciptakan di dunia, pada hari kiamat Allah cakap ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, keluarkan orang-orang yang ada di neraka. Berapa? Setiap 100 orang keluarkan 99. Maknanya yang masuk, yang akan kekal di neraka itu sedikit saja. Sedikit saja. Tapi mereka berbuat itu karena mereka di dunia sudah berusaha. Wa za'ama anna dzalika aslah min khalqihim fil jannah wa tarkihim fiha. Jadi Mu'tazilah mengatakan manusia itu lebih baik di dunia dahulu agar mereka masuk surga dengan bangga daripada dari awal mereka diciptakan di surga. Akhirnya surga itu tak ada nikmatnya karena dari awal Anda sudah selise. Karena sedap tak sedap itu berbeza. Nasi lemak pun sedap jika dibandingkan dengan steak. Kalau Anda lama lapar 2 hari tak makan, diberikan nasi lemak, sedap tak? Sedap. Tapi kalau Anda makan steak 3 hari berturut-turut, sedap tak steak? Tak sedap. Sedap dan tak sedap itu berbeza. Karena Anda sudah berusaha lama, Anda mendapat surga, sedap. Tapi kalau Anda dari awal sudah masuk surga, Anda tidak pernah teruk. Kalau Anda tidak pernah teruk, Anda tidak akan tahu sedap. Maknanya manusia ini di dunia untuk merasakan nikmat surga. So, tengok Mu'tazilah. Dahsyat kan? Apa katanya Imam Ghazali? Aywa. Min khalqihim fil jannah wa tarkihim fiha. Lianna na'imahum idza la yakunu li sa'yihim wa istihqaqihim fa ta'dhimul minnatu 'alaihim wal minnatu thaqila. Wallahi Allah nanti boleh ungkit-ungkit lagi kepada kita.
Anda saya ciptakan di surga, Anda ini, Anda ini, Anda ini. Ya Syekh, ini Tuhan, bukan manusia. Ayo. وإذا سمعوا وأطاعوا كان ما أخذوا جزاء وأجرة لا منة. Tapi kalau mereka itu sami'u, mendengar perintah Allah dan mentaatinya, maka surga itu akan menjadi ujrah. Yang namanya ujrah kan wajib kan? Anda bekerja di office, Anda tak dapat gaji. Macam mana? Anda boleh ke mahkamah, Anda boleh sewa peguam untuk ambil hak Anda. Begitu pula kalau Allah tak bagi surga, Anda boleh sewa peguam. Apakah macam itu kita ta'amul dengan Allah? Wa ana, aywa. Wa ana unazzihu fami wa lisani an hikayati mithli hadzal kalam. Katanya Imam Ghazali, kalam hadi kalam syani' jiddan yani. Ana uraffihu. Aku mensucikan telingamu dan lidahku daripada mislu hadzal kalam abadan. Aywa. Apalagi aku jawab, yakni kalam ini didengar saja sudah tak sedap. Ayo. Fanzur fihi latara qabaiha natijati ar-ra'yi kaifa hiya wa anta ta'lamu anna Allah ta'ala yunzilu sibyan idza ma yatruku sibyan. Ini adalah sighatun ukhra daripada munadharah yang terjadi antara Abi Hashim Al-Jubba'i dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika punca di mana Abul Hasan ini keluar daripada Mu'tazilah dan menolong akidah ahli sunnah. Dibilang ada tiga orang. Satunya kecil besar taat. Satunya mati kecil, satunya masuk neraka. Macam mana hukumnya? Mudah. Yang dari kecil sampai tua mati taat, jelas dia di surga. Yang dari kecil sampai tua maksiat, neraka. Yang kecil macam mana? Wallahi, dia di manzilah bainal manzilatain. Kan ini mabni ala sholah wal aslah. Allah wajib berbuat yang paling baik. Jelas yang paling baik untuk orang yang mati dalam keadaan muslim, sudah besar mati dalam keadaan muslim, dia masuk surga yang paling tinggi. Yang kecil ini dia mungkin di surga yang rendah. Dia komplain kepada Allah, ya Allah, katanya engkau wajib sholah wal aslah, kenapa engkau mati karena kecil? Lebih baik aku mati ketika besar, agar aku boleh taat, kemudian aku masuk surga yang paling tinggi. Oh tak, kalau engkau aku beri umur panjang, engkau tak akan beriman, engkau akan kafir, engkau akan murtad. Kalau engkau murtad, macam mana? Mana yang lebih better? Mana yang better? Engkau mati dalam keadaan kecil atau mati dalam keadaan kafir sudah besar? Oh betul, saya mati dalam keadaan kecil, sholah wal aslah. Yang mati dalam keadaan kafir, kenapa engkau matikan saya dalam keadaan kafir? Bukankah lebih baik saya ini mati dalam keadaan kecil? Lebih baik saya manzilah bainal manzilaten daripada saya masuk neraka. Ketika Imam Asy'ari cakap macam itu, buhital jubai, diam. Maknanya dari sini kita mengetahui Allah tidak wajib untuk melakukan sholah wal aslah. Aywa, kaifa? Anna Allah Ta'ala yunazzilu sibyan idza matu fi manzilin minal jannah duna manazil al-balighin al-muti'in. Bilang anak kecil itu kalau mati sebelum balik, dia akan di surga yang rendah. Di bawah surganya orang yang meninggal dalam keadaan mukmin, sudah besar, jelas. Tak mungkinlah sama anak kecil di surga nomor 1, orang besar yang beriman di surga nomor 1 juga. Ini akan komplain, ini mati kecil. Saya 30 tahun beribadah, setiap Selasa saya mengajar, setiap Selasa saya belajar, diisi. Kenapa saya sama dengan anak-anak kecil? Saya penat, dia tak penat.
Kenapa sama? Orang akan komplain. Ayo. إذا قالوا إلهنا أنت لا تبخل بالأصلح والأصلح لنا أن تبلغنا. Antuballighana darajatahum. Ya, yang kecil ini komplain, ya Allah, engkau ini bukan kedekut. Kalau memang kau bukan kedekut, better Anda ini menjadikan kami di darajatul balighin, di surga yang paling atas. Fayaqulullahu ta'ala indal mu'tazilah kaifa uballighukum darajatahum wa qad balagu wa ta'ibu wa ata'u wa antum mutuqiyanan. Tak mungkinlah saya berikan Anda itu surga yang paling atas. Mereka itu umurnya panjang, mereka penat, beribadah, belajar, mengajar, mereka buat semua taat. Anda mungkin ke Melawati, ke Kidzon, bermain, esoknya mati. Kenapa? Yang ini sudah 90 tahun berbuat taat, Anda cuma umur 5 tahun. Kenapa harus derajatnya sama? Yang 90 tahun akan komplain. Kalau Anda saya berikan derajat yang 90 tahun, yang 90 tahun akan komplain. Kenapa? Allah Anda tak adil. Anda tak adil. Ayo. فيقولون أنت أمتنا فحرمتنا طول المقام في الدنيا ومعالي الدرجات في الآخرة فكان الأصلح لنا ألا تميتنا فلما أمتنا. Dia bilang, ya kami jadi macam ini karena engkau matikan kami. Coba engkau beri kami umur panjang, kami juga akan buat taat. Maknanya Anda ini bukan sholah wal aslah. Apa jawabnya Mu'tazilah? فيقول الله تعالى إني علمت أنكم لو بلغتم لكفرتم واستحققتم النار خالدين فعلمت أن الأصلح لكم الموت في الصبا وعندها ينادي الكفار البالغون. Aku tahu kalau engkau ini aku beri umur panjang, kalian semua anak-anak kecil ini akan mati kafir. Karena itu lebih baik engkau mati dalam keadaan kecil, lebih baik engkau di surga yang rendah daripada engkau kekal di neraka. Wa inda hadza yunadil kufar al-balighun fi darakatin. Ketika dengar itu orang-orang kafir yang sudah kekal di neraka, wallah ya Rabb, kenapa engkau matikan kami dalam keadaan tua? Better engkau kami kecil sudah engkau matikan saja. Ayo. ويقولون أما علمت أن إذا بلغنا كفرنا فهلا أمتنا في الصبا فإنا رادونا بعشر عشير درجات الصبيان وعند هذا لا يبقى للمعتزل جواب يجيب به عن الله تعالى. Ketika Anda cakap ini, Mu'tazilah tidak akan bisa menjawab dan membela kaidah sholah wal aslah. Sholah wal aslah. Ayo. فتكون الحجة للكفار على الله تعالى عن قول الظالمين علوا كبيرا. نعم بفعل الأصلح سر. Kenapa kalau seumpamanya sholah wal aslah itu benar, maka orang-orang kafir itu akan mempunyai dalil untuk mendebat Allah. Ya Allah, kami masuk neraka ini Anda yang salah, bukan saya. Kan tak elok kan macam itu. Ayo. لا نعم لفعل الأصلح سر يستمد من معرفة سر الله تعالى في القدر لكن المعتزلة لا dibilang fi'lul aslah ini kami pun katanya Imam Ghazali, kami ada pendapat bahwasanya ada yang namanya aslah, tapi bukan aslah yang Mu'tazilah katakan. Dibilang kalau Mu'tazilah memang nak cakap sholah wal aslah, maka dia akan masuk dari pintu qadar. Tapi Mu'tazilah tak masuk dari pintu itu. Apa itu? Wallahu a'lam. Mungkin masalah ini kena rujuk di Ihya Ulumuddin. Sekarang yang ada di otak saya bahwasanya, sof tengok ya. Aslah ini bukan likuli fardin. Oh, Allah wajib untuk berbuat aslah ke Tuan Hanif, berbuat aslah ke Abdul Karim, ke Hilmi, tak macam itu, tapi lil majmu'. Sakit kan teruk kan, tapi aslah untuk hospital. Jadi satu ini buruk, tapi membuat baik ketiga orang, bukankah ini aslah?
kan jadi satu yang teruk tapi 3 orang yang oke. Ruginya sedikit tapi untungnya banyak. Masalahnya Anda yang rugi. Masalahnya Anda yang rugi. Jadi as-shalah wal aslah itu laisa likulli fardin tapi lil majmu'. Tapi lil majmu'. Cuma kadangkala kita tidak tahu apa ya? Kita tidak tahu ittisol ini. Kadangkala ada orang accident. Gara-gara dia accident, bus ini tak jadi accident. Lebih baik kan accident 1 orang daripada bus yang accident. Cuma kita tidak tahu bahwasanya ada semacam sabab wal musabab antara accident orang ini dan tidak accident bus. Itu namanya sirrun fil qadar. Sirrun fil qadar. Kenapa? Karena yang namanya qadar itu fi'lullah mabniun ala ilmi. Mabniun ala ilmi. Allah melakukan ini karena Allah tahu apa akibatnya. Bukan karena Allah tahu ini baik. Walaupun Allah akan melakukan yang baik, tapi bukan karena wajib. Bukan karena wajib, rahmatan. Rahmatan lil ibad. Karena tapi Mu'tazilah tak masuk dari situ. Mu'tazilah masuk Allah wajib melakukan yang baik karena wajib, bukan karena rahmat. Anda kena rujuk di Ihya Ulumuddin, di sini dikatakan Ihya Ulumuddin juzuk 8 page 204. Nanti akan saya rujuk insyaallah. Hari ini saya nak rujuk, tak ada waktu. Oke? فإنه لا يطلع ببضاعة الكلام على ذلك السر ومن هذا. Saya tak tahu, Imam Ghazali ini dia sering kritik kalam. Karena Imam Ghazali mempunyai style sendiri. Mengetahui sifat Allah itu bukan dengan pure kalam, tapi kalam yang mix dengan tasawuf. Bukan dengan tasawuf pure, bukan dengan kalam pure. Kalam pure Anda akan bisa, tapi bukan derajat yang tertinggi. Tapi kalau Anda boleh mix kalam dan tasawuf, itu best. Imam Ghazali dari awal seperti itu stylenya dia. Kalau Anda tasawuf pure, akan menjadi mistik tadi. Ayo. ومن هذا تخبط فيه خبط عشواء واضطربت عليه الآراء فهذا مثال الرأي الباطل عندي. Inilah yang namanya ar-ra'yul batil indi. Sekarang apa itu qiyas? Wa amma mithalul qiyas. وأما مثال القياس فهو إثبات الحكم في شيء بلا قياس على غيره كقول المجسمة إن الله تعالى عن قوله. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah qiyasul ghaib ala syahid. Seperti perkataan mujassimah bahwasanya Allah itu jismun, aywa. قلنا لما قالوا لأنه فاعل صانع فكان جسما قياسا على سائر الصناع والفاعلين. Kenapa Allah itu jismun? Allah jismun. Ini kan mubtada khobar. Selama dia mubtada khobar, maka dia itu adalah masalah. Ini adalah klaim. Ini adalah klaim. Kenapa Anda cakap macam ini? Karena Allah fa'il. Wa kullul fa'ilin jismun. Allah itu pencipta kan? Dan setiap pencipta itu pasti jisim. Kiasan al-sa'iril sunnah. Oke? Wa hadza huwal qiyasul batil. Ini yang aku cakap bahwasanya kias ini batil. Karena Anda mengkiaskan Allah yang tidak Anda tengok dengan apa yang Anda tengok. Apa contohnya fa'ilin? Iskafi. Iskafi ini apa ya? Yang buat kasut itu, apa namanya? Yang buat kasut. Bahasa Melayu ini muskilah. Di bahasa Arab, tukang kasut itu namanya iskafi. Iskafi, kan dia kan buat kasut kan? Bukankah iskafi itu jismun? Oke, tukang kayu, najar, jismun. Semua yang boleh membuat semuanya jismun. Maknanya Allah juga jismun, karena Allah juga membuat. Bukankah Allah ini membuat alam semesta? Ayo. لأننا نقول لما قلتم إن الفاعل كان جسما لأنه فاعل وذلك لا يقدر على إظهاره. Karena
Imam Ghazali akan tanya, apa hubungan kaunuhu fa'ilan wa kaunuhu jisman? Apa hubungannya apa? Apa? Kalau saya nak tanya, apa connection itu apa? Tak ada. Tak ada connection antara kaunuhu fa'ilan wa kaunuhu jisman. Tak ada connectionnya. Ayo. وذلك لا يقدر على إظهاره مهما وزن بموازين القرآن فإن ميزانه هو الميزان الأكبر من موازين التعادل. Karena Mu'tazilah akan ketika nak membuktikan Allah itu jismun, Mu'tazilah akan menggunakan mizanul akbar. Dan itu adalah asyaklul awal. Tengok, Imam Ghazali sering buat macam ini. Baca. Al-fa'ilu kullu fa'ilin jismun. Ayo, kemudian Wal bari' fa'ilun. so, kullu fa'ilin Jismun. jismun. Kemudian Wal bari'u fa'ilun. wal bari'u fa'ilun. Fa'idan hum jismun. Inikah mizan akbar? Mizan akbar kan hadul wasatnya mahmulun fi sugra, maudu'un fil kubra. Sedangkan ini maudu'un fi sugra, mahmulun fil kubra. Ini bukan mizan akbar, tapi ini mizan rabi' yang oleh Imam Ghazali tak diakui. Saya ketika baca ini saya sedikit ini, macam mana? Imam Ghazali di Iqtisad pun sering buat macam ini. Anda kena balik saja. Al-bari fa'ilun wa kullu fa'ilin jismun. Sama kan dengan punya saya? Sama kan? Al-bari di sini Allah. Sama kan dengan punya saya? Kena Anda apa namanya? Tukar saja. Sugro Anda jadi kubro, Anda jadikan sugro, sugro jadikan kubro. Kena Anda tukar saja. Ayo. Fanaqulu nusallimu anna al-bari'a fa'il walakin la nusallim al-asl al-awwal wa huwa anna kulla fa'ilin jismun. Oke, sekarang Mu'tazilah, Imam Ghazali akan cakap, oke, kami setuju al-aslul awal ini. Al-bari fa'ilun, Allah itu sang pencipta. Tapi yang ini kami tak terima. Setiap pencipta adalah jismun. Anda tahu dari mana? Ayo. Sila. فمن أين عرفتم من ذلك وإن هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء والقسمة المنتشرة. Mereka akan membuktikan ini dengan salah satu